Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti persekutuan Wulan Simeon Hana GKI Muntilan. Untuk itu kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh kembali untuk menerima sebagian dari firman Allah. Kiranya Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran dari firman Allah yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, permasalahan hidup yang paling besar dan yang paling penting, yang paling mendasar bagi orang yang beragama adalah bagaimana caranya agar mereka mendapatkan keselamatan dari maut dan beroleh hidup yang kekal. Bagi orang Kristen, masalah ini telah terselesaikan melalui iman kepada Tuhan Yesus yang dengan kasih karunia-Nya telah menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Tetapi orang-orang di luar kekristenan, mereka masih bergumul dengan keselamatan dan hidup yang kekal bagi mereka. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai keyakinan yang berbeda dengan orang Kristen. Mereka beranggapan bahwa keselamatan dan hidup yang kekal hanya bisa mereka dapatkan melalui usaha mereka sendiri, yaitu dengan kebaikan dan amal ibadah yang sudah mereka lakukan. Namun firman Tuhan yang disampaikan Paulus di ayat 8b mengatakan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena hal ini sangat penting, maka Paulus menegaskannya sekali lagi di ayat 9a. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kemudian ayat 9b menyatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, memang secara psikologis orang akan merasa puas, merasa bangga, bahkan cenderung sombong jika ia memperoleh sesuatu melalui usahanya sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sombong dan arogan karena mereka telah mengklaim bahwa mereka sudah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal, sudah pasti masuk surga. Padahal ini bukan arogansi dan kesombongan orang Kristen, karena orang Kristen hanya melakukan tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Sebenarnya yang sombong dan arogan itu bukankah orang yang merasa dirinya mampu masuk surga melalui usahanya sendiri tanpa pertolongan Allah? Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah memang betul orang bisa masuk surga
dengan mengandalkan usahanya sendiri tanpa pertolongan Allah. Bapak Ibu, ada orang yang bepergian, katakanlah dari kota A ke kota B dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, ia melanggar lampu lalu lintas dan ia langsung diberhentikan oleh polisi lalu lintas yang kebetulan ada di sekitar situ. Setelah meminta SIM dan STNK, polisi itu kemudian membuat surat tilang. Mengetahui ia akan ditilang, pengendara sepeda motor itu berkata kepada bapak polisi, "Pak, sepanjang jalan dari kota A sampai tempat ini banyak sekali lampu lalu lintas. Semua itu saya taati. Baru di tempat ini saya baru melanggar lampu lalu lintas. Surat-surat saya juga lengkap, maka dari itu saya mohon agar jangan ditilang." Tapi polisi itu tidak peduli dan melanjutkan membuat surat tilang. Melihat gelagat bahwa ia tetap akan ditilang, dengan buru-buru ia melanjutkan kata-katanya. "Tidak hanya itu saja, Pak." Kemudian ia menambahkan alasannya agar ia tidak ditilang. Ia mengatakan bahwa tidak hanya dari kota A sampai tempat ini saja ia taat lampu lalu lintas, tapi seumur hidup berkendaraan baru sekali ini ia melanggar lampu lalu lintas. Ia juga selalu menaati rambu-rambu lalu lintas lainnya. Ia sudah pakai helm, ia selalu menghidupkan lampu sepeda motor. Ia juga punya SIM dan SNK yang masih berlaku, dan lain sebagainya, alasan yang dia ajukan. Ia juga berjanji bahwa mulai saat ini sampai seterusnya ia tidak akan melanggar lampu lalu lintas atau peraturan-peraturan lainnya lagi. Polisi itu tidak tahu apakah yang dikatakannya itu bohong atau benar, tapi walaupun yang dikatakan pengendara itu memang benar semuanya, polisi tetap akan menilangnya. Polisi tidak peduli dan tidak memperhitungkan berapa banyak peraturan yang telah dipatuhi dan yang akan dipatuhinya kelak. Karena dalam pandangan polisi, orang yang berkendaraan ya memang wajib untuk selalu patuh kepada rambu-rambu lalu lintas. Polisi menganggap bahwa memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya kalau pengendara itu selalu patuh kepada rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tidak ada undang-undang lalu lintas yang menyatakan bahwa pengendara boleh melakukan satu kali pelanggaran jika ia sebelumnya selalu taat pada rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu, polisi tetap akan menindak jika ada pelanggaran yang terjadi, walaupun pelanggaran itu hanya dilakukan sekali saja. Demikian juga dengan Allah yang Maha Suci, Allah yang tidak berkenan terhadap sekecil apapun dosa manusia. Seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa, mereka hanya satu kali melanggar perintah Allah, tapi Allah langsung mengusir mereka dari Taman Eden. Allah tidak mau menerima semua amal ibadah kita sebagai ganti dosa kita. Kita tidak bisa bertransaksi dengan Allah, kita tidak bisa membujuk Allah dengan menawarkan amal ibadah kita
agar dosa kita diampuni atau dihapus. Di ayat 10 yang kita baca tadi mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita tahu bahwa kita diciptakan memang ditujukan untuk melakukan pekerjaan baik. Maka dalam pandangan Allah, kebaikan dan amal ibadah adalah suatu kewajiban dan keharusan yang sudah semestinya, sudah sewajarnya harus kita lakukan. Oleh sebab itu, sebesar apapun kebaikan kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, semua itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa-biasa saja bagi Allah. Sehingga kebaikan kita, amal ibadah kita tidak mempunyai nilai tambah dan tidak mempunyai manfaat yang dapat digunakan untuk menghapus dosa kita. Dengan demikian, seharusnya kita akan menerima hukuman atas sekecil apapun dosa yang telah kita lakukan. Tapi kita sungguh beruntung karena kasih Allah kepada kita begitu besar. Maka Allah telah berinisiatif untuk menghapus dosa kita, dan kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Diselamatkan berarti dilahirkan kembali untuk menjalani hidup baru di dalam Tuhan Yesus dan hidup di bawah hukum Kristus yang menghendaki agar kita melakukan pekerjaan baik. Jadi, karena kita sudah diselamatkan, maka yang mendasari perbuatan baik kita adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan sebagai pernyataan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari maut. Demikian renungan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Suci, Maha Mulia, kami menyadari akan dosa, kesalahan kami, sehingga kami layak untuk mendapatkan hukuman. Jika kami memperoleh keselamatan, itu karena Tuhan yang telah mengaruniakannya kepada kami. Kiranya kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan bagi setiap kami, dan biarkanlah melalui pekerjaan baik itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Phần ai从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱距离我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心
心中熊熊爱过，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasihnya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.